Aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, terkhusus yang kami hormati santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa memulai kajian perdana, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan kita bisa istiqomah, bisa mengkaji kitab ini dengan acek tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian kitab Ta'limul Muta'allim ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Kita bertawasul, kita kirimkan pahala dari mengaji kitab ini pertama kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, para ulama, para aulia, para syuhada, terkhusus kepada musannif kitab ini, pada pengarang kitab ini, yaitu Syekh Az-Zarnuji. Kemudian juga kita kirimkan kepada ahli kubur kita, kakek nenek kita, ataupun keluarga kita yang telah mendahului kita. Kita doakan mudah-mudahan segala amal perbuatan baik beliau-beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau ada kesalahan, mudah-mudahan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lahum minal fatihah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi katwi Allah, alladzi faddala kang wis ngutamaaken sapa Allah Bani Adamah ing putra Bani Adam, Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam, bil ilmi sebab ilmu, wal amali lan sebab amal, ngutamakan ala jami'il alami ing atase sekabehane alam. Musannif berkata di sini, yang artinya segala puji bagi Allah, zat yang mengutamakan anak cucu Nabi Adam di atas segala makhluk yang ada. Mengutamakan dengan apa? Bil ilmi wal amali. Allah utamakan anak cucu Nabi Adam ini dengan ilmu dan juga amal. Kalau ditanyakan lebih mulia mana antara Adam, antara iblis, juga dengan malaikat, menurut sampean lebih mulia mana? Antara iblis, Adam, dan malaikat. Malaikat seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, serta melaksanakan segala perintah Allah. Itu malaikat. Sedangkan Nabi Adam dan juga anak-anaknya ini terkadang taat kepada Allah, terkadang bermaksiat kepada Allah. Berarti lebih mulia mana? Nah, kita tahu nanti jawaban ini ternyata berada di surah Al-Baqarah, seperti yang sampean hafalkan itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat tentang rencana, yaitu menjadikan manusia, anak cucu Nabi Adam ini menjadi wakil, menjadi mandataris, menjadi khalifah di muka bumi ini. Apakah malaikat setuju? Tidak, malaikat tidak setuju dengan rencana Allah. Alasannya apa? Alasannya kata malaikat, karena anak cucu Nabi Adam ini sering melaksanakan dua hal yang merugikan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Yang pertama adalah anak cucu Nabi Adam ini suka merusak, yufsidu fiha. Yang kedua wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Maksudnya menumpahkan darah itu apa? Sering berperang, akeket melolon. Itu kelakuannya manusia. Lebur akeket. Kalau malaikat, pernah tidak sampai dengar malaikat atokar? Tidak pernah kan ya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, kata malaikat, sedangkan kami senantiasa bertasbih kepada Engkau, senantiasa menyembah Engkau, senantiasa memuji Engkau. Kok malah yang dijadikan mandataris atau khalifah itu malah anaknya Adam? Singkatnya kemudian Allah mengajarkan kepada Adam, kepada iblis, kepada malaikat tentang nama-nama. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ketika dibuat semacam lomba seperti itu, ayo sekarang iblis, malaikat sama Adam tebak-tebakan atau lomba cerdas cermat. Tadi kan sudah dikasih tahu, ini namanya ini namanya ini. Ada benda-benda, ini namanya ini namanya ini. Fungsinya benda ini adalah begini, fungsinya benda ini adalah begini. Setelah diuji ketiganya itu, ternyata malaikat dan iblis tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena malaikat ini tidak disertai oleh akal yang cerdas sebagaimana Adam. Sedangkan Nabi Adam itu mempunyai akal yang cerdas. Itulah yang disebut dengan bil ilmi. Nah, mulianya manusia itu karena bil ilmi, karena ada ilmu. Makanya kemudian dijadikan mandataris, menjadi wakil, menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Apabila orang mempunyai ilmu, maka dia akan dimuliakan. Itu sudah pasti, karena Allah sudah menjanjikan itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Sampai lihat wis, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kira-kira lebih mulia mana? Sampai lihat di lingkungan sampean. Orang yang punya ilmu seperti para kiai,
itu akan dihormati ketimbang orang yang tidak punya ilmu. Kenapa kiai itu dihormati? Karena ilmunya. Kenapa para dosen, para guru itu dihormati? Karena ilmunya. Namun apakah ilmu itu cukup? Tidak. Ilmu yang menjadi pengetahuan yang diketahui oleh akal itu tidak cukup. Harus diamalkan. Sampean tahu bahwa yang namanya sholat duhur, asar, maghrib, isya itu harus dilakukan oleh umat Islam. Wajib dilakukan. Itu namanya pengetahuan. Apakah cuma cukup tahu saja? Tidak. Harus diamalkan. Nah, makanya menurut pepatah Arab menyatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu apabila tidak disertai dengan amal, maka kasyajari bila thamarin, seperti pohon yang tidak berbuah. Sampean nanam cabai, sudah besar pohonnya tapi tidak berbuah-buah, apakah bermanfaat? Bermanfaat tidak? Sudah nanam cabai, nanam tomat tapi tidak berbuah-buah, bermanfaat tidak? Ya kalau sampai nanam sengon dijual laku gitu kan. Nanam cabai, memang ilmu itu bermanfaat, tapi alangkah lebih bermanfaat lagi apabila diamalkan. Seperti itu. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Maka singkatnya bahwa anak cucu Nabi Adam ini dimuliakan oleh Allah karena sebab dua hal. Yang pertama adalah sebab ilmu, yang kedua adalah sebab melaksanakan ilmu yang dia punya. Ini penting karena banyak orang yang tahu tapi dia tidak melaksanakan. Bahkan dia memerintahkan orang lain melakukan padahal dia tidak melakukan. Dia tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Kemudian dia perintahkan orang lain untuk sholat 5 waktu tapi dia tidak melakukan. Itu orang yang paling celaka. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu akan mendapatkan celaka yang sangat besar bagi orang yang suka memerintahkan orang lain tapi dia tidak melakukan. Temannya disuruh belajar tapi dia tidak belajar. Temannya disuruh menghafalkan Quran tapi dia tidak menghafalkan. Itulah yang orang celaka nanti. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa membawa kepada kemanfaatan. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.